Apa itu magnet rezeki? Betul, Satu sama terhubung. terhubung dan sebagainya, mudah-mudahan nanti sampai juga ke Eropa dan seterusnya ya. Kita akan mengadakan acara SHMR. Apa itu SHMR? Seminar Hybrid Magnet Rezeki ya, tanggal 12 Juli serentak di 100 titik lebih gitu, sampai ke Turki ya kalau tidak salah, Turki apa Mesir gitu ya. Diselenggarakan di sana oleh sahabat kami CTMR Gen Z gitu ya. Gen Z itu di bawah saya, berarti adik-adik saya gitu ya, anaknya Bunda Susan. Kalau Bunda Susan Gen X gitu, kalau saya sebenarnya Gen milenial. Ada juga yang namanya Gen baby boomer, apa itu gitu, orang tua saya itu baby boomer. Seperti itu ya. Jadi yang namanya generasi itu dipilah-pilih gitu. Kalau lahirnya sekitar tahun 60-an gitu kan, dinamakan generasi baby boomer gitu. Kalau lahirnya sekitar tahun 70-an itu generasi X. Kalau generasi milenial mulai tahun 80-an sampai akhir 90-an. Nah, Gen Z itu lahir di awal tahun 2000-an gitu sampai tahun 2020, 2013 apa ya? Ya, 2012 akhir. Kemudian ada Gen Alpha. Gen Alpha itu lahirnya 2013 sampai 2025. Nah, terus setelahnya ini ada Gen Beta gitu yang lahir di tahun 2025 ke atas, namanya generasi Beta. Jadi kalau Bunda Ayah punya cucu itu adalah namanya Gen Beta, seperti itu. Ya, apa sih tujuannya pengelompokan generasi? Untuk mengetahui habit, kebiasaan, kemudian pola pikir, kemudian pola rezeki juga termasuknya gitu ya. Karena karakter menentukan nasib gitu ya. Karakter itu menentukan nasib, dan karakter itu ditentukan dari perasaannya kita. Nah, ini tugas kita bersama ya. Kalau Gen X, Gen milenial itu ya ajaib gitu. Mereka yang tidak baik karena apa? Karena mereka generasi yang diajarkan instan gitu, melihat semuanya serba cepat dan serba instan. Akibatnya banyak yang eh, menjuluki Gen Z ini adalah generasi yang kurang sehat gitu. Makanya tugas kita sebagai orang tua mereka untuk mengingatkan jangan terlalu banyak gawai, jangan terlalu banyak melihat tayangan-tayangan sosial media yang kurang baik dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita akan mendengar ilmu yang akan dipaparkan oleh Bunda Susan pada malam hari ini ya, ilmunya adalah mewaspadai hal-hal yang akan menyebabkan rekening dompet Anda menipis, cepat habis, boncos, bocor gitu. Bahasa nggak positifnya gitu. Gitu ya. Tapi insya Allah malam hari ini ya kita semuanya akan mengajarkan cara-cara supaya teman-teman mencegah kebocoran-kebocoran itu. Mau kan dompetnya tebel selalu, rekeningnya bunyi hitam-hitam gitu. Mau. Mau, siapa yang mau aja angkat tangannya, katakan saya. Saya. Nah, Iya, jadi maksudnya itu doa. harus kaya. Kita harus punya mindset kaya. Kenapa? Karena kekayaan yang kita punya bisa kita manfaatkan untuk jalur kebaikan. Daripada keuangan nanti kita diambil oleh, mohon maaf, koruptor gitu ya. Muslim itu harus menguasai negara sendiri ya, tanah di negeri sendiri gitu kan. Aset-aset yang seharusnya milik kita jangan mau dirampas orang gitu kan. Nah, jangan sampai orang-orang serakah yang menguasai. Maka kita harus kaya ya. Sebenarnya mudah aja, LOP itu mudah terwujud asal ya kita bisa menjaga level bahagia sampai di atas 200 gitu, plus 200. Caranya bagaimana? Ya berlatih terus gitu lah. Mau keadaan nggak nyaman, nggak seneng gitu, pokoknya ajaib aja gitu. Kayak saya kemarin-kemarin harus di demo, ternyata Allah kasih keajaiban yang lain gitu. Belum pernah ngerasain demo kan Bapak Ibu, kalau demo masak udah sering. Gitu ya, makanya kita bahagia. Bunda Susan juga pernah di demo, diusir dari kampungnya sendiri, benar ya Bunda Susan? Nah, makanya tapi kata, wah keren senyumnya, masa gini ya bunda-bunda, ya bunda-bunda sekarang ada di rumah kita masing-masing, ibaratnya kan kayak gitu. Coba bayangkan tiba-tiba sedang diem di rumah, sedang nonton TV, terus di demo di depan rumah, Bunda Susan pergi kau. Kan kayak gitu, kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Ya, betul. Keren ya. Nah, itu maka kita harus melatih gitu ya sampai rasa bahagia itu muncul gitu. Kalau di demo juga ya udah senyum aja gitu. Sudah menjadi bagian itu. Saya juga barusan pulang ya, dari kampus itu kan. Saya mau nyebrang lampu merah gitu. Tiba-tiba ada supir, apa namanya,
supir truk gitu lah. Dia makan apa kulit ya, entah itu kulit apa ya, kulit buah gitu, semacam kulit buah apel gitu. Tiba-tiba saya ditimpuk gitu. Terus saya lihat, astagfirullahaladzim gitu. Saya salah apa ya Allah gitu. Saya nggak nyalahin supir truknya itu gitu. Kenapa saya tiba-tiba mau nyebrang ditimpuk orang gitu. Itu saya introspeksi, oh saya mah ajaib nih, ya udah alhamdulillah gitu, ya udah jalan aja gitu, nggak usah mikirin sakit hati sama supir truknya dan lain sebagainya gitu kan. Saya merasa geli sendiri aja kenapa jalan tiba-tiba ditimpuk orang gitu. Ya udah gitu. Nah, kayak gitu Bunda, melatih Jangan energi macam bahagia gitu. Nah, energi bahagia ini yang menyebabkan rekening kita tetap gendut, menyebabkan rekening kita tetap bunyi gitu. Entah transferan dari mana tiba-tiba ajaib, kemudian tiba-tiba ada aja yang nganterin uang atau mungkin pokoknya dompetnya nggak habis-habis gitu. Pakai LOP daun pandan dulu pernah ya Bunda Susan ya. Nah, kemudian uang yang digulung-gulung ya pernah juga gitu. Saya masih ada tuh uang gulungannya sampai sekarang. Pokoknya dipakai Alhamdulillahnya gitu. Iya, alhamdulillah Bunda benar-benar ajaib gitu ketika uang gulungannya jangan sampai terpakai gitu, dompetnya itu ada isinya selalu. Nah, kayak apa yang belum tahu ilmunya gitu. Nah, barangkali Bunda Susan mau mengulangnya atau membahas dengan cara yang lain. ya. Kita simak bareng-bareng ya, dan sambil kita izin mengingatkan buat sahabat besok hari Jumat kalau mau donasi MR Box kita ya silahkan lewat PMB 266, dan untuk diingat kode uniknya adalah 266 seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian MR Box-nya setiap pekan dan juga donasinya untuk SMR, dan insya Allah mudah-mudahan yang di luar kota tadi ada yang berkabar ya, ada Bunda Fatih ya, Bunda Fatih dari Pati katanya mau datang. Beliau pernah ada di ruang RFF LOP ini, cuma beliau pengen cerita itu, pengen lihat offline-nya Bunda Susan itu kayak apa wajahnya, Bunda Vita kayak apa aslinya. Hore. Bunda datang, Bunda Halo semua mudah-mudahan jadi orang. gitu ya, Keren. penasaran gitu. Penasaran dan penisirin. Iya betul banget, mudah-mudahan jadi gitu. Ya, Alhamdulillah. insya Allah. Jadi Iya ya banyak ya, yang jangan merapat berlama-lama ya. Teman-teman semuanya ayo. tanpa syarat di atas rata-rata. Luar biasa, sahabat semua. Maka teman-teman harus mempunyai energi ini. Dan pertahankan bila sudah mencapai. Kemudian apabila belum, berusahalah dengan bahagia. Berlatih selalu. Berlatih. Ayo, berlatih. Karena berlatih itu bukan perlunya mentor, bukan. Bukan butuhnya Pak Nas, bukan. Bukan butuhnya Allah, bukan. Tapi adalah butuhnya kita sendiri. Ya, Masya Allah. Nah, di malam hari ini materi yang insya Allah dekat dengan diri kita. Ya, kita waspadai kenapa sih rezeki cepat habis. Kita mengatakan rezeki ya, tapi uang gitu ya. Uang kok enggak betah sih di dompet gitu ya. Baru aja sampai, kemudian keluar lagi gitu kan. Di rekening juga iya kok cepat menipis. Kenapa ya seperti itu? Nah, ternyata bukan pihak luar yang menyebabkan, tapi ada di dalam diri kita yang perlu dibenahi. Ternyata bukan hal besar di luar ya, tetapi adalah hal yang sangat halus yang kita harus pahami. Insya Allah dengan materi ini teman-teman semua simak ya dengan seksama tapi dengan bahagia ya. Karena kalau menyimaknya fokusnya itu dengan tegang gitu ya, enggak bahagia gitu ya, malah nanti kayak lewat aja gitu ya. Nah, dengan bahagia aja, enjoy. Yang mau ngopi silakan ngopi gitu ya. Yang mau ngeteh gitu ya. Nanti kalau ngopi nggak bisa tidur, udah saya oke, ngeteh gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang udah ambil air wudhu, alhamdulillah ya, menjaga kesucian ya diri dan kesucian hatinya. Waspadai penyebab uang kok cepat menipis itu apa? Seperti itu ya, rekeningnya kok juga cepat habis. Teman-teman semua, ini banyak terkait dari keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan kebanyakan. Tapi saya menyadari ya, alhamdulillah setelah saya sering membahas tentang keberlimpahan, tentang keajaiban gitu ya, keluhan yang seperti itu kayak terkikis sendiri gitu ya. Yang ada kayak gini, Bunda saya konsultasi, saya masuk kelas. Bunda saya konsultasi, saya niat mau benar-benar belajar gitu. Jadi enggak ada yang keluhan, Bunda aku kok ini ya, Bunda aku kok itu ya, enggak ada gitu. Ternyata memang benar-benar sahabat, yang namanya energi positif itu memang menarik positif. Energi tidak baik memang menarik yang tidak baik itu. Jadi energi sejenis menarik yang sejenis, mendekat yang sejenis, itu saya rasakan. Yang akhirnya ini pun
saya dengar, tapi kan orangnya enggak langsung dengan saya. Akhirnya saya membuat ada materi ini biar teman-teman mungkin yang kayak gini, saya mau curhat kok nggak enak ya, aku kok berlatih tapi juga kok belum kayak luber-luber, itu gimana ya Bunda Susan, kalau kalau ini apa namanya testimoni ya uangnya tumpuk-tumpuk gitu gitu. Sebenarnya saya sih kurang nyaman juga gitu ya, tapi kok dari yang testimoni ya akhirnya kan saya kan testimoni gitu kan kemarin gitu ya. Saya niatnya memotivasi teman-teman ya, saya yakin teman-teman juga pada ajaib itu lebih-lebih dari saya, Masya Allah, tapi memang secret ya, secret, mungkin ada sesuatu hal di balik itu, enggak apa-apa. Kadang juga curhat, istilahnya di sini menyampaikan secara intern ke saya, Bunda aku ini aku itu, alhamdulillah Bunda, Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang benar-benar pada saat kita berlatih rutin seperti ini memang membentuk energi magnetis teman-teman, baik itu yang ya testimoni maupun yang tidak ya, baik itu yang jabrian ke saya mengabarkan bahwa Bunda alhamdulillah, Bunda alhamdulillah, ataupun tidak, benar-benar memang terbukti hasilnya gitu ya. Tetapi ada sebagian lagi atau yang tidak berlatih ya, mengatakan seperti ini, ya Bunda kenapa rezekiku kok macet, kan belum tahu mana rezeki ya, kok belum penuh, apa yang salah pada diri saya, apa yang tidak selaras gitu. Ternyata ini adalah tentang kesadaran berkait dengan luka batin kita masa lalu atau trauma di bawah sadar yang berkaitan kembali dengan vibrasi energi kita teman-teman ya. Saya sering mengatakan apabila kita mau sukses, mau ajaib, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu energi, frekuensi, dan vibrasi. Ini nanti berkaitan dengan bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, berkait dengan keajaiban yang mengalir terus-menerus, berkait dengan adanya kesemangatan kita menjemput keberkahan ya, kemudian melakukan kebaikan demi kebaikan, kayak rasanya bahagia terus setiap hari, benar-benar kayak menjadi penduduk surga sebelum masuk surga sebenarnya gitu ya. Nah, pada saat ada seseorang yang mengatakan, Bunda aku rezekinya kok belum lancar, Bunda aku gimana caranya Bunda, seperti itu ya. Dan ini pun ternyata saya mengulik kembali pada tahun itu ya. Akhirnya saya harus melihat sejarah ya. Kan namanya orang menjadi ajaib kan sebelumnya belum ajaib gitu ya. Akhirnya saya mengulik di tahun kapan itu, sekitar tahun 1998. Siapa yang kelahirannya tahun 1998 belum 2000 ya. Jadi di tahun itu, ini bukan cerita orang ya, ini cerita saya sendiri memang yang mengalami, di mana saldo di rekening saya itu bukan jutaan, bukan puluhan juta. Bayangkan saya harus bayar orang ya, kemudian saya harus operasional sebuah usaha, saya jauh dari keluarga, jauh dari saudara, merasa sendirian, uang di rekening sisa 25.000 saja. Alhamdulillah memang saya tidak dengan suami itu komitmen bahwa saya tidak akan cari pinjaman gitu. Jadi kayak LOP ya. Akhirnya pada saat sana cari pinjaman ke Lipo gitu, dulu kan Bank Lipo ya, maaf saya sebut bank ya, atau misalnya Bank BCA lah, bank apa kayak gitu ya. Waktu itu Danamon ya. Itu alhamdulillah tidak direalisasi oleh pihak Danamonnya gitu. Ya akhirnya ya kali saya enggak boleh hutang gitu ya ke bank gitu ya. Nah saat itu saya kena PHP. Waktu itu saya ingat sekali uang saya itu sekitar 25 juta. Zaman itu loh Bapak Ibu. Ya coba bayangkan 25 juta, kemudian 25.000 sisanya belakangnya untuknya gitu ya. Nah pada saat itu ya karena kondisi tidak menentu, naik dan turun, waktu itu saya pegang di kendali marketing buku, ya percetakan buku. Nah pada saat setiap ke sekolahan itu suara-suara tidak nyaman. Bunda nanti nyenengan itu enggak jualan buku lagi loh gitu. Nyenengan itu nanti tergeser, MGMP mau cetak gitu. Nanti kalau ketika sama, wah Bunda nanti sih enggak punya pekerjaan gitu kan. Masya Allah. Yang namanya deg-degan itu terus, enggak ada ilmu yang membersamai, bayangkan teman-teman. Ya kemudian keluarga jauh. Ya keluarga ini berarti kan ayah ibu gitu ya. Ayah ibu ya memang sudah, ayah udah enggak ada. Ibu masih maaf ya tidak sehat terus gitu kan. Nah keluarga yang mampu, mohon maaf ya teman-teman, keluarga yang mampu kalau saya dolan, saya main nih, saya lihat orang, bayangkan teman-teman, mengatakannya kamu mau utang ya, udah di depan pintu udah dituduh dulu kayak gitu. Jadi akhirnya saya tuh ilmu dulu kalau misal silaturahmi nanti saya dituduhnya mau utang kayak gitu kan. Ya akhirnya kan jalinan itu kurang nyaman seperti itu. Makanya saya lari ke ilmu teman-teman semua.
Nah, waktu itu untuk belanja, untuk bayar listrik, bayar karyawan, ya. Kemudian uang tinggal 25.000. Coba bayangkan, karena di PHP oleh rekan kerja, gitu kan. Waktu itu saya mendatangkan ini air minum gitu, air minum kemasan kayak aqua gitu kan ya, satu tronton besar banget. Ya Allah, berani-beraninya saya. Itu enggak laku sama sekali, teman-teman. 25 juta saat itu ya, tahun 1998 gitu ya. Pada waktu di bisnis ini berkali-kali, teman-teman. Benar-benar. Saya kena di bisnis ini karena begitu mendalaminya ya. Katanya gini, apa yang melekat itu benar-benar Allah cemburu gitu kan. Nah, bisa jadi saya melekat di situ. Di hal yang terakhir kemarin pada waktu bola gitu ya, itu saya merasakan saya enggak mau melekat, soalnya saya diuji terus itu di bisnis gitu. Alhamdulillah dengan saya rilis, kemudian saya tidak mau menggenggam banget kayak gitu, kemudian saya lepaskan, mungkin ada tumpukan apa, benar-benar saya praktek, keren, vibrasinya saya jaga, bahagia tanpa syarat di atas rata-rata gitu. Memang benar-benar keren, teman-teman. Itu air bagaikan uang gitu ya, air itu ngalir terus, uang ada terus gitu. Jadi yang namanya ujian itu enggak sekeras zaman dulu gitu kan. Pada saat kita itu bisa luwes, kewes gitu ya, bisa lembut gitu ya, pada saat ada tumpukan udah diterima, izinkan hadir gitu kan, sambut kejadiannya gitu. Ternyata itu meluruhkan apa nih? Bisa jadi kemarahan Allah, meluruhkan hal-hal yang tidak baik gitu keluar. Yang tersisa apa? Kekuatan. Yang tersisa di sini kekuatan untuk melangkah lagi gitu. Ya enggak apa-apa, misalnya ini memang saya kejadiannya ada tumbukan ini, saya maaf merugi gitu kan. Ya mungkin saya kurang sedekah, kayak gitu udah selesai. Yang salah siapa? Saya. Gitu. Enggak pakai lama, teman-teman. Untuk meraih bahagia itu caranya seperti itu, kita menerima. Nah, teman-teman bagaimana nih? Ditumbuk ada debt collector, mungkin ada jatuh tempo ya untuk bisa cicilan ini itu dan lain-lain. Saya mau jual aset belum bisa, saya deg-degan sudah. Jangan deg-degan. Masih ada aset itu, alhamdulillah, nikmati dulu karena itu proses pembelajaran untuk jiwa kita gitu. Siapa yang mengambil keputusan itu? Kan kita sendiri. Kayak saya mengambil keputusan, saya join dengan ada air hoyer itu, ya saya harus terima gitu. Kalau sudah seperti itu adanya, kita akan mudah sekali loncat, hijrah, mudah sekali kita mendapatkan keajaiban, dan itu bertubi-tubi, teman-teman, bertubi-tubi. Nah, pada saat energi rezeki itu mulia, vibrasinya tinggi. Jadi pada saat kita ingin menginginkan uang itu, menginginkan keberhasilan itu, menginginkan adanya kesuksesan itu, jalannya dari bisnis ini lancar, kita harus selaraskan dengan ada energi uang tadi, energi keberhasilan tadi, kan bahagia. Nah, tantangannya di mana? Tumbukan, teman-teman. Tumbukan itu ada. Karena apa? Di balik manisnya ada bungkus permen. Allah sediakan nih manis-manisnya. Tinggal kamu mau enggak gitu. Ya. Nah, maka kita pada saat ada tumbukan pun udah kita harus ingat, keren, apa saya mau datang gitu. 1 miliar saya mau datang kayak gitu. Udah diingat aja kayak gitu. Walaupun realita nyata menyakitkan. Realita nyata mungkin enggak manis gitu. Udah pahit banget, ya Allah, uang segitu gitu kan ya. Ya gitu kan ya, teman-teman. Nah, kita harus bahagia nih saat ada tumbukan ini. Bagaimana kita mengolah hati kita, bagaimana kita bisa mencernanya, bagaimana untuk kita bisa mengolahnya, mengendalikannya gitu kan. Nah, saya contohkan bagaimana teman-teman untuk bisa berada di kondisi bahagia tanpa syarat di atas rata-rata saat teman-teman semua ada tumbukan, atau di wilayah flat nih. Ya, usaha saya kondek jalan-jalan, ya aku juga belum diangkat juga mungkin ya, yang pegawai negeri, yang ASN gitu. Jangan putus asa, semangat, bahagia gitu. Nah, pinjam rasa seperti ini coba. Contohnya ya, contoh misalnya Bunda Teti ya, Bunda Teti Nurhati ya, dapat uang kaget nih, atau dapat gajian ya, gaji 13 maju gitu misalnya, ASN ya Bunda Teti, atau misalnya jualan apa gitu, profit besar. Rasanya apa? Rasanya bahagia, senang sekali, bersyukur banget, happy luar biasa, bener enggak? Nah, itu kita pinjem rasa itu, kita download. Disitulah naturalnya frekuensi uang, teman-teman. Naturalnya frekuensi uang ada di situ. Kalau teman-teman pengen uang, maka malam ini
materinya keren banget teman-teman. Ya tidak untung kalau nggak gabung gitu ya. Ini keren banget materinya. Karena apa, masuk banget, jelek gitu, bismillah ya. Nah, inti frekuensi uang itu bergetar di mana? Bergetar ada di bahagia, getaran cinta, getaran ketenangan, getaran ketulusan, getaran terima kasih, getaran rasa syukur. Disitulah getaran uang. Di sini di atas. Kalau kita bergetarnya di sini, ya, cemas, khawatir, kepahitan, ragu-ragu, eman-eman, gitu kan? Ya enggak nyambung ini. Uang enggak mudah ketarik. Ya, uang enggak mudah ketarik nih. Maka selesaikan di dalam diri kita. Move on, kita untuk bisa loncat nih di sini. Kita loncat. Ya, jangan ada di bawah, tapi selaraskan. Gitu kan? Nanti ada caranya di sini, ya. Nah, dari renungan saya di tahun 1996 kemarin, tubuh saya ternyata tidak bergetar di sini. Maka saat saya mengalami kecemasan karena ada ancaman, maaf ya yang di sini Bapak Ibu guru ya, Bunda, nanti Bunda tidak punya pekerjaan. Bunda, nanti Bunda bukunya tidak laku. Bunda nanti mau kerja apa? Itu kan ancaman-ancaman terus men-trigger. Saya sering nangis di depan rumah di teras, nangisnya sendirian, malu kan kalau ada suami gitu kan. Ya kerjaan-kerjaan siapa gitu kan, kok saya nangis gitu kan, ya udah saya nangis sendiri. Itu yang menyebabkan saya menderita TBC teman-teman, tuberkulosis kalau mau tahu udah keluar darah gitu kan. Nah di situ getaran tubuh saya di sini bergetar di kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekurangan. Aduh, nanti pesanan saya berkurang, ya uang saya nanti tidak banyak, ya saya nanti tidak bisa membahagiakan anak gitu. Dulu mohon izinnya ya teman-teman ya, Mbak Salsa itu kalau belanja, Masya Allah, itu kalau ke supermarket itu sepenuh gitu. Saya pengen nyenengin anak-anak bener-bener. Jadi Mbak Salsa di Rafu itu benar-benar kalau ke supermarket gitu ya. Makanya saya buat minimarket sendiri gitu ya. Karena awalnya itu ya, kalau belanja itu udah 2 troli sendiri, udah jutaan. Padahal kan waktu itu tahun segitulah gitu ya. Jadi akhirnya ada kekhawatiran gitu, nanti kalau saya enggak jajanin anak kayak gini gimana ya gitu. Jadi kepikiran frekuensi getaran saya tidak selaras dengan getaran goal saya yang pengen sukses atau apa yang saya mau. Jadi rendah ada di sini, energi saya rendah, bergetarnya rendah. Nah latar belakangnya apa? Macam-macam ya. Latar belakangnya kenapa tidak selaras ya, contoh mindset kekurangan yang tadi, kurang paham, kurang mengerti gitu kan. Kemudian rasa kurang, takut kurang uang gitu kan. Kurang nanti pendapatannya. Kurang itu terus berasa ada di dada, memanggil kekurangan yang lain, akhirnya kurang sehat teman-teman. Akhirnya kurang bahagia di keluarga teman-teman. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah kekecewaan. Maaf ya. Kekecewaan ini termasuk adalah perisai emosi yang pertama. Coba pada siapa? Pada tadi Bapak Ibu guru. Kedua, mungkin pada pasangan. Ya, karena tidak dimengerti, akhirnya ingin dimengerti, ingin disayang gitu kan. Ingin dipahami gitu kan. Muncul ingin, egonya muncul. Paling capek gitu. Yang merasa tidak dihargai, aku yang merasa terzolimi. Udah selalu banyak. Ada sariawan hati, jeruk nipis ya, janu-janu nanti kayak gini. Ya, aku bagaimana? Yang kemudian menjadi penutup sejatinya keajaiban saya. Ini Bapak Ibu renungi, itulah yang menyebabkan dompet menipis, rekening kemudian menjadi habis isinya. Saat ada ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, rezeki tidak mudah masuk karena perisai beban. Dalam frekuensi tubuh yang bergetar selaras dengan uang, yang tidak selaras dengan uang, maka uang menjauh gitu. Itu tadi kecemasan, kebingungan, apapun kejadiannya, bagaimana responnya Bapak Ibu, keren. Ini rahasianya teman-teman di sini saya ulik gitu ya. Saya ulik rahasianya, ini ya gitu. Jadi nanti teman-teman semua tiap hari biar ini selalu ketawa gitu ya, tapi kan bukan ketawa yang bagaimana ya. Saya ketemu nih dengan 3 orang. Dengan 3 orang Bunda Murti ada ya. Jadi Bunda Murti itu ya kalau ketemu itu belum apa-apa, belum cerita udah ngekek dulu ya. Saya ini bodoh. Ini gimana bahagia tanpa syarat di atas rata? Ada Bun, masih di perjalanan. Di perjalanan. Lah, duitnya ngetok terus akhirnya. Saya bingung. Kok duitnya nambah sih Bun?
ketarik dengan bahagia gitu ya. Kemudian kedua, Bunda Marhayati. Mana Bunda Marhayati Batubara? Tiba-tiba ngepel, ketawa dulu. Padahal barangnya belum dikirim. Loh kok ketawa Bun? Iya saya mau ngepel memang Bun. Iya, lalu Bunda ketawa. Senang, aku sekarang senang di atas rata-rata. Oke gitu ya Bun. Maka teman-teman semua, orang-orang kayak gitu, itu tuh uangnya kayak ngalir datang gitu. Terakhir Bunda Pita kemarin, halo ketawa dulu lah, Bun, kok ketawa dulu? Jadi saya kayak amazing aja ya, belajar ada di Privat RFF LOP itu kayak kita kan biasa-biasa saja sebenarnya ya, tapi dalamnya tuh kayak berbunga-bunga gitu ya. Ya insya Allah ke teman-teman semua yang ada di sini ya, apalagi menyimak materi ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua agar apa nih? Agar mudah menarik kesuksesan, agar mudah uang berdatangan dengan lancar mencoba BTS selalu. Ada ya Bunda di sini. Oke, ya. Nah, kalaupun uang masuk ya, jadi frekuensi tubuh teman-teman bila tidak bergetar ya di bahagia, maka rezeki tak mudah datang. Ya. Maka kan saya sampaikan gini, Bapak Ibu bahagianya jangan pagi aja. Jangan sore aja, tapi pagi, siang, sore, malam bahagia, terus jaga ya gitu kan. Ya. Nah, Bunda, tapi aku ini kok ada uang juga, kadang ya aku ini sih apa ketok-ketok juga sih wajahnya kayak gitu kan, karena kan nggak tahan aku gitu kan. Wah, aku gimana gitu ya. Ya sih memang teman-teman, uangnya memang masuk gitu. Ada uangnya masuk, tapi akhirnya kayak kantong bolong. Kalau bahagianya nggak terjaga teman-teman, kantongnya bolong, uang masuk tapi keluar lagi gitu, nggak bertahan tuh ada di dompet gitu kan. Nah coba ya sekarang uangnya awet ya. Nah mulai sekarang ya apapun keadaannya, wow keren gitu. Malam ini saya di WA oleh mak saya, ya tidak tepat dalam masak itu. Saya tadi diemin aja, wow keren gitu. Karena saya sibuk ya ada di SR12 ya di jalan raya, saya enggak ada di rumah kan, enggak ngecek untuk masak besok kan 30 orang lah, kemudian ada kegiatan yang lain. Masaknya enggak tepat gitu kan, ya udah lo keren tapi saya diemin dulu. Masya Allah. Nah ini teman-teman semua ya, jadi kalau teman-teman itu tidak menjaga energi bahagia tanpa syarat di atas rata-ratanya itu stabil gitu ya, ya uang masuk kok Bunda, tapi coba cek pengeluaran juga banyak, uang tidak betah ada di dompet gitu kan. Contohnya apa saja? Contoh mobil tiba-tiba harus ke bengkel gitu kan, keluarlah uang lagi untuk membayar siapa anggota keluarga yang tidak sehat gitu kan. Kok rasa-rasanya uang kok lewat aja ya, tidak nambah-nambah gitu kan. Nah ini ada hubungannya dengan pikiran, perasaan dan getaran hati kita gitu teman-teman. Mindset kekurangan dan ada di getaran kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan itulah yang menarik persoalan teman-teman, yang memanggil persoalan bukan rezeki gitu ya. Maka kan panas nggak boleh deg-degan, nggak boleh gitu kan, langsung pergi tuh rezeki gitu kan. Di sini rahasianya teman-teman, maka memang harus hati-hati gitu ya. Oke, ya. Misalnya ada persoalan, ya memang untuk dipikir, ya maksudnya iya memang dipikir tapi jangan melekat ke pikiran. Gitu. Dipikir, LOP kan TSL. Selesai teman-teman. Jangan menggelayut ada di dalam. Gitu, ya. Jadi ini saya memberikan stabilos ya untuk teman-teman yang belum bisa BTS gitu ya, yang belum bisa bahagia. BTS itu apa sih sebenarnya teman-teman? Bersyukur. Energi syukur kita. Dalilnya la in sakartum la azidannakum. Siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Siapa yang ketawa gitu ya. Ketawanya enggak kemudian ketawa yang bagaimana, enggak. Yang bahagia gitu di setiap saatnya, apalagi ada tumbukan bahagia. Itu tuh mengubah bener. Mengubah energi di dalam diri kita tuh magnetis, teman-teman. Nah, di sini banyak yang tidak sadar, banyak yang tidak tahu rahasianya. Saat ketumbuk kemudian meladeni tuh energi tidak baiknya, udah lepas gitu manetnya gitu kan. Apalagi ndak berasa tumbuh garis kebenaran ya tidak mau toh gitu kan. Kan itu kan kelihatannya kayak ini ya ndak salah gitu kan, kayaknya bener aja gitu, tapi sebenarnya itu meluruhkan gitu ya, kayak ndak menarik energi magnetnya gitu.
Ya, jadi makanya turunkan garis kebenaran gitu. Turunkan. Ya. Hal-hal kecil banyak gitu ya. Hal-hal kecil banyak, misalnya anak ya belum betah di sekolahan A gitu ya. Kemudian harus ke sekolahan B gitu kan. Ditanya dulu kenapanya dan lain-lain bla 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 gitu ya. Kemudian setelah itu memang harus ke sekolahan lain, ya udah diterima dulu gitu. Nggak usah dibuat bingung gitu ya. Saya kalau masalah anak kayak gitu ya. Alhamdulillah dengan ada ini ya kayak ngalir kayak gitu ya, tapi tetap berusaha, tapi tetap LOP gitu ya. Itu semua indah terselesaikan. Kan kadang kan harapan kita itu seperti belum tentu sesuai ini ya, sesuai impian. Maksudnya gini, apa yang terjadi itu belum sesuai, belum tentu semua sesuai dengan apa yang kita impikan, bener nggak? Ya, contoh misalnya, saya ingin anak saya itu jangan di Al-Azhar. Saya ingin anak saya itu menghafal Al-Quran, ya kemudian di SMA IT aja, gitu kan. Tapi anak nggak mau, milihnya di Al-Azhar, gitu kan. Yang di sana ya mohon maaf ya biayanya lebih tinggi gitu ya, kemudian juga jauh gitu kan, enggak dekat gitu, kemudian hafalannya tidak banyak gitu kan. Tapi saya melihat bisa jadi ada hal yang brilian di balik ini. Udah saya turun, saya enggak kemudian kokoh mengatur gitu ya, saya mengatur kamu ya harus ini, harus hafalan, itu enggak tepat sekarang ini. Akhirnya ya udah deh, mau di mana deh itu. Ternyata keluar keinginannya itu gitu. Masih bergetar di situasi apa diri saya? Tanyakan. Sekarang coba teman-teman, sekarang bergetar di bahagia ataukah kegalauan, kecemasan? Tanyakan ke sana. Lagi selaras apa tidak nih dengan getaran semesta raya ini? Masih selaras apa tidak dengan getaran rezeki? Bila ternyata tubuh teman-teman semua atau saya tidak selaras, ada tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tandanya ya, bagaimana tubuh kita tidak selaras dengan rezeki yang kita mau. Ya, contoh, uang tidak mudah masuk ke dalam kantong kita. Rezeki tidak mudah masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Kedua, tubuh sering tidak sehat. Ya, bunda lah kadang aku ada keluhan, yaitu manusiawi ya, kalau ada keluhan. Tapi kan cepat sehat, tetap cepat tertangani. Apalagi udah tahu caranya bagaimana ya untuk self healing nih, untuk menyembuhkan diri sendiri. Oh, diam dulu ya, hening dulu, ambil nafas, kemudian nanti berikan cahaya tuh di tempat yang itu yang tidak nyaman itu ya, sambil hening dulu. Kalau misalnya panik tuh, aku kenapa ya, aku seperti ini, aku seperti itu, nanti malah tidak sembuh. Menarik apa nih? Menarik ada ketidaknyamanan kembali, energi yang ketarik di situ. Jadi hening dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Seperti itu. Seperti yang kemarin saya selalu ada keluhan-keluhan dan tidak mudah sembuh gitu ya. Kemudian apalagi hati gersang, tidak damai ya. Berarti dari ketiganya itu kurang lebih kan banyak ya yang lainnya. Saya sebut 3 aja ya. Berarti di situ getaran tubuh teman-teman semua itu masih tidak selaras dengan rezeki, dengan keajaiban, dengan semesta raya ini. Maka sekarang ini teman-teman semua saatnya untuk duduk hening, menyapa diri dengan tenang. Sambut 1 pekan ini, ada peristiwa apa, terima ada cerita apa, kemudian di sana digetarkan dengan sepenuh rasa melalui bacaan Al-Waqiah kita sambil menyimak nih materi-materinya. Nanti yang tidak nyaman itu dengan bacaan Al-Quran itu kan putih tuh ya, cairan putih. Dengan sendirinya saat teman-teman menikmati ya, nanti yang tidak nyaman itu akan mengalir dengan sendirinya keluar. Maka kan teman-teman kayak gini, aku kalau habis terapi ya, habis baca Al-Waqiah aku tenang banget gitu, tidurnya aku nyaman banget. Itu karena energi tidak nyamannya itu meluruh, mengalir keluar, menjauh kemana? Ke pusaran semesta. Kita kan di sini kan masih terapi nih, terapi Quranic Vibration nanti gitu. Nah, terapi saat jenengan langsung terapi dibandingkan dengan ada materi seperti ini, sangat bagus sekali ada materi. Karena apa? Membekali nanti di perjalanan 1 pekan berikutnya, di hari-hari berikutnya gitu teman-teman. Jadi ada saving gitu kan, ada apa nih, tabungan ilmu, tabungan energi baik, tabungan kebaikan yang lainnya tertabung di sana.
kayak gini tuh berarti kayak gitu ya. Oh seperti ini jadi saya harus seperti itu, begini begitu, ini itu dan lain-lain. Paham akhirnya. Seperti halnya saya belajar dari tahun di situ 2000 bukan 2000 ya. Di tahun 2007, maaf ya benar 2007 saya mulai belajar ilmu-ilmu seperti ini gitu ya, yang akhirnya 2014 lah ya ketemu ada magnet rezeki 2015. Belajar di situ, tenang, hening dulu gitu kan, untuk bisa melepaskan dan enggak yang namanya instan pun enggak ada. Teman-teman, ini adalah energi murni ya, proses yang natural, enggak ada yang instan. Satu kali langsung ajaib, maaf, enggak ada teman-teman, harus berproses gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya enggak aku baru 2 minggu ya masih proses lah gitu, sabar ya gitu. Karena bagikan baju ya maaf kotor sekali gitu kan. Prosesnya dicuci dulu kucek gitu kan. Kemudian kan dipakai lagi 1 pekan, nanti kucek lagi. Maka teman-teman semua, saat seperti ini kita ada RFFLOP, kita ada terapi syukur, gabung zoomnya. Sayang kalau enggak gabung. Karena ini adalah untuk sarana membersihkan jiwa kita, membersihkan kuantum kita, kayak kita masih bengkel kayak gitu. Kayak sebuah kendaraan itu di recharge ya, dibengkel kayak di reparasi gitu. Akhirnya nanti fresh kembali, direfresh gitu ya. Nah, di dalam meraih ketenangan, ya, Allah perintahkan ada di surat Ar-Ra'd. Bunda, aku biar tenang bagaimana? Biar aku bisa nanti menyambut melepas bagaimana? Allah sampaikan di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan ajaib, hati akan tentram. Maka nanti terjadi ada rilis, forget kejadian-kejadian tidak nyaman, dan mudah memaafkan. Mudah sekali memaafkan karena perisai itu semakin menipis dan habis, walaupun nanti numpuk lagi ada mungkin debu-debunya ya, kita kurang hati-hati dan lain-lain. Karena apa? Karena pikiran kita itu ya 2 juta informasi masuk per detiknya, memancar kembali 60.000 pancaran dalam 24 jam. Bayangkan gitu kan. Akhirnya kadang ada muncul lagi ya debu-debunya di mana? Kaca jendela itu tadi. Maka kita rutin di setiap Kamis malam Jumat, dan ada 1 kelas lagi. Untuk apa? Untuk bisa merefresh benar-benar, membersihkan gitu. Akhirnya kita punya banyak bekal. Positif, baik, brilian, masuk berdatangan. Yang terjadi bagaimana? Pancarannya positif. Maka tidak heran teman-teman. Saya ajaib Bunda, alhamdulillah saya ada kebaikan ini, saya kebaikan itu. Alhamdulillah. Karena itu tadi dimakan, ya, dikonsumsi ininya. Ya menunya gitu, dikonsumsi benar-benar, dinikmati, dimakan, dicerna gitu ya, lalu dipraktekkan. Nah terjadi ada rilis, forget, forgive. Dari apa nih? Pendaman luka batin masa lalu kita ada. Beban, trauma, kepedihan, ketakutan, kekhawatiran terhadap rezeki itu hilang, menipis, habis dengan sendirinya. Waktu itu banyak orang yang mengancam, ibarat mengancam tapi guyon, mungkin ya kayak guyon. Tapi kan di sini kan di hati rasanya, ya Bunda Susan nanti kerja apa gitu, ya Bunda Susan nanti gimana itu gitu kan, nanti ndak ada tuh jobnya gitu kan. Nah itu kekhawatiran itu saya bawa lari seperti ini. Dengan membaca Al-Quran Jahar, ternyata saya dapat obat, maka tidak saya lepaskan gitu kan. Saya tidak ada, jadi nanti teman-teman semua ndak ada kekhawatiran tentang uang, ndak ada. Karena sudah dirilis, sudah tahu, jiwanya teman-teman itu sudah tahu Allah Maha Kaya gitu. Karena udah kebuka dengan rilis ya, dan kemudian nanti BTS di atas rata-rata, maka akan membuka pintu peluang-peluang rezeki, peluang-peluang usaha. Peluang teman-teman akan menjadi menyehat, terjalin kembali hubungan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu berdatangan keajaibannya teman-teman. Rezeki tertata, makin sukses. Kemudian pada saat bahagia tanpa syarat di atas rata-rata ini, teman-teman ternyata ya tidak sebentaran loh teman-teman ya, saya sampaikan ya, Bunda alam potensi gimana ya gitu, saya kok belum dapat padahal saya udah bahagia. Nah, bahagianya berapa lama gitu kan. Jadi memang harus terakumulasi ya teman-teman ya, harus ada di situ kayak teruji gitu ya rahasianya teman-teman. Saat nanti teman-teman bisa mempertahankan energi bahagia tanpa syarat di atas rata-rata ini, teman-teman masuk ke alam potensi namanya. Di +5
Nah, booster terus nanti menuju ke plus 6 gitu. Nanti teman-teman kalau sudah masuk ke alam potensi di sana, teman-teman akan bisa melihat uang ada di mana-mana gitu. Uang ada di mana-mana gitu. Peluang-peluang itu berdatangan tuh kayak dikejar-kejar aja tuh sama uang gitu. Ya. Kemudian proses selanjutnya, jadi bukan hanya melihat uang ada di mana-mana, enggak. Proses selanjutnya nanti teman-teman saat mengeluarkan uang, senyaman teman-teman menerima uang gitu. Nah, coba cek sekarang. Teman-teman saat sedekah itu masih was-was enggak? Kalau masih was-was, maaf, belum bisa melihat uang ada di mana-mana. Belum bisa melihat alam potensi gitu. Sedekah bisa jreng kayak gitu enggak? Gitu. Tertantang enggak kayak gitu. Ini tinggal latihan aja teman-teman. Kalau masih kayak gini memang enggak mudah. Makanya gitu kan. Muternya sehat. Karena apa? Perjalanan menuju ke surga yang sesungguhnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya setelah mengalami ada uang mengalir enggak habis-habis. Rasa hati kita mengalir ya. Saat uang masuk bahagia, alhamdulillah luar biasa, dahsyat gitu ya. Kemudian uang keluar juga bahagia. Yang belum bisa pakai wirid tarik uang. Ada yang sudah tahu apa belum? Kemarin ternyata di offline banyak yang belum tahu gitu ya, wirid tarik uang kayak apa Bunda. Oh iya, ini materi 1 tahun yang lalu apa ya? Apa 2 tahun yang lalu gitu ya. Oke, saya bocorin ya di sini ya. Agar teman-teman semua ndak eman-eman saat mengeluarkan. Tantangannya ya, saat menerima itu senang. Ya, saat mengeluarkan tuh iya uangku keluar lagi gitu kan. Harusnya bahagia, alhamdulillah uangku berguna nih. Alhamdulillah untuk kegiatanku makin lancar lagi nih kayak gitu teman-teman. Akhirnya wow aja tuh. Ternyata malah dompet, malah tas itu makin penuh uangnya. Coba buktikan teman-teman. Tantangannya kan di sini nih. Gitu kan. Selanjutnya, rasa hati bagaimana teman-teman bahagia enggak saat mengeluarkan. Nah, saya kasih wiridnya ya teman-teman ya. Agar mengeluarkan juga senang gitu. Karena wilayah bawah sadar kita itu juga harus ada jamunya gitu ya. Harus ada vitaminnya. Agar apa? Agar dia itu seperti apa ya, termanipulasi gitu. Tapi kan termanipulasi positif gitu kan. Ya, uang keluar itu bahagia. Uang datang bahagia lumrah. Tapi uang keluar bahagia ini tantangan. Tapi kalau teman-teman bisa, itulah keajaiban, itulah keberlimpahan, itulah pintu-pintu dari banyak keran rezeki teman-teman nanti yang bersifat finansial akan berdatangan. Nah, wiridnya ya sekilas saja ya. Saat terima uang, siapa yang punya uang? Sekarang kita praktek. Kita praktek ya. Saya nggak minta uangnya Bapak Ibu ya. Nanti pas jam 9 ya kita untuk bisa riadahnya. Nah, kita praktek ya, kita mengulang pelajaran yang dulu. Mungkin banyak yang baru ya, jadi belum pernah praktek ini gitu ya. Oke. Kita terima uang kan senang ya, teman-teman ya. Kita praktek uang, terima uang kan senang. Ini prakteknya. Saat kita terima uang ya, uangnya bermacam-macam, kemudian ditoto dulu nih ya. Umpamanya nih ditata udah rapi gitu ya. Udah rapi sejajar semua. Nah, yang merah-merah semua taruh atas nih teman-teman ya. Semua taruh atas, yang merah-merah, yang besar ya, yang besar-besar taruh di atas. Kemudian yang kecil-kecil, yang ribuan taruh bawah. Taruh bawah gitu kan. Bawahnya yang ini mana terus rezeki Bunda Susan tuh bahasa uang. Kan enggak apa-apa kita butuh uang ya. Oke, ya seperti ini ya ditata. Ya udah. Nah, saat terima uang kan senang. Ya, terima uang senang. Ya, kita ngomong dulu nih sama yang punya uang ya. Kita bicara dulu sama Allah nih. Kita berterima kasih sama Allah ya. Kita berterima kasih dulu sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezeki. Ini misalnya yang jualan ya, bar maghrib gitu kan, ditotok semua. Atau yang ini apa ASN atau yang pegawai gitu ya, pada waktu setelah bayar ya. Setelah ditotok semua bagus ya. Nah, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Hari ini banyak sekali, lebay. Padahal uangnya segini gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Banyak sekali lah kan. Kita bersyukur gitu ya.
Banyak sekali, bayangkan segini. Banyak sekali. Terima kasih ya Allah. Dengan rasa bahagia dan bersyukur ini ya Allah, Engkau datangkan kembali uang berdatangan esok dan seterusnya dengan cara yang membahagiakan, berlipat-lipat kepadaku hari ini, esok dan selanjutnya. Nah, setelah itu bayangkan uangnya datang. Ini sama Allah ya. Oke. Kemudian yang kedua, sama uangnya. Assalamualaikum uang, terima kasih ya kamu sudah ada di tanganku hari ini. Kamu panggil teman-teman yang lainnya ya, makin banyak berdatangan kepadaku. Nanti aku beri hadiah surat terbaik dari Al-Quran. Aku akan bacakan surat terbaik untuk kamu. Tapi kamu panggil ya teman-temanmu yang lainnya. Nah, sambil senyum nih, kan lihat Soekarno-nya senyum ya, jadi selaras gitu ya. Kamu nanti panggil teman-temannya yang lebih banyak lagi, masuk ke tanganku, ke dompetku, ke rekeningku, ke laciku. Kemudian setelah itu suratul Al-Fatihah. Nah, baca nih kuatir matun usut. Panggil ya, kembali lebih banyak lagi. Bayar. Nah, senyum gitu. Nah, ini latihannya gitu. Ternyata memang benar kembali datang lagi gitu. Ya, sip ya. Oke, teman-teman itu ya. Saya berikan bocoran 2 agar teman-teman keberlimpahan mengenai uang ya. Keberlimpahan, uang pergi bahagia ya untuk bayar, uang datang bahagia. Uang pergi bahagianya sebahagia uang datang. Jadi selalu bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Nah, pada saat teman-teman sudah berkelimpahan seperti itu, di titik jiwa-jiwa yang sudah mempunyai rasa bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, uang betah dan uang akan mudah masuk kembali ke dompet teman-teman, ke rekening teman-teman, dan ajaib. Alhamdulillah. Demikian materinya. Waspadai kenapa dompet kita cepat menipis dan rekening cepat habis. Karena ternyata vibrasi getaran energi kita yang tidak selaras dengan uang. Sekarang selaraskan ya dengan apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah yang mempunyai dunia ini, yang mempunyai rezeki itu. Uang bagi Allah kecil. Nah, kalau sudah kita bermindset seperti itu kayak udara, maka siap-siap teman-teman dikejar-kejar oleh uang. Gitu ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat materinya ya. Di sini saya menjelaskan bagaimana potensi menarik rezeki dengan tata bahasa yang lain. Semoga mencerahkan, semakin menambah keyakinan teman-teman semua belajar ilmu magnet rezeki ya. Zikirnya boleh di-share, insya Allah udah nanti tak buatkan. Memang ini zikirnya otodidak ya, nanti saya buatkan. Ya, yang offline juga udah minta, cuma karena saya kesana kesini ya banyak sekali permintaan untuk ngisi acara dan lain-lain gitu ya. Ada yang mau ini hitanan gitu ya, ada yang mau ini 7 bulanan, udah diisi ya Bismillah gitu. Akhirnya banyak yang minta diisi ke sana ke sini. Alhamdulillah. Sesi Armanet rezeki aja niatnya gitu. Mau berapa bayarnya udah enggak apa-apa, enggak, jangan mikirin itu. Udah yang penting share dulu nih ilmunya gitu. Kalau bagus insya Allah rezeki akan mengikuti. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan teman-teman makin ajaib. Kalau sudah ajaib, terus berlatih. Jangan puas hanya di situ karena LOP kita masih panjang. LOP kita, harapan-harapan kita, impian kita itu masih menghujam jiwa.